Di rumah marah, di sekolah marah, di tempat ibadah marah, di jalan marah-marah. Di sini marah, di sana marah, di mana-mana marah. Ini ada apakah kiranya? Jangan marah-marah. Iya ya, akhir-akhir ini banyak banget orang marah-marah yang ini. Kenapa? Itu dia, kenapa ya? Yang viral baru-baru ini tuh yang di Jalan Tol Gatot Subroto loh, ini Jakarta Selatan, pasti Om Judi juga tahu kan? Iya. Pemirsa juga pasti juga tahu soal ini karena viral di media sosial aksi pemukulan di jalan tol dalam kota Jakarta Selatan, tepatnya di Jalan Gatot Subroto. Tapi ada banyak versi kan, kronologi baik dari pihak yang satu dengan pihak yang terlapor dan pelapor punya masing-masing klaim versinya. Dan kasus ini sudah ditangani oleh Polda Metro Jaya. Gimana sih perkembangannya? Kita tanyakan langsung kepada Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan yang sudah gabung sama kita di Ngopi hari ini. Pak Zulpan, selamat malam. Malam Mbak Cindy. Pak Zulpan, ini kan masing-masing pihak punya klaim sendiri atas kronologinya. Kalau dari polisi bagaimana untuk melihat atau berkaca dari kasus ini, kronologi dari polisi seperti apa? Ya tentunya pertama kita berangkat dari adanya laporan yang dibuat oleh korban atas nama Justin Frederick, ya, yang mana dilakukan pada tanggal 4 Juni tahun 2022 pasca terjadinya kejadian di dalam tol dalam kota. Kemudian dari laporan yang diberikan ke Polda Metro yaitu terkait dengan adanya penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku. Kemudian kita tentunya mengambil langkah selanjutnya yaitu melakukan visum terhadap korban karena ditemukan ada beberapa bekas luka pukulan. Kemudian juga segera kita lakukan pemeriksaan terkait dengan bukti-bukti pendukung kejadian tindak pidana tersebut. Di antaranya adalah ada rekaman CCTV yang saya rasa sudah dilihat banyak masyarakat yang sudah viral. Di situ jelas terlihat adanya pemukulan yang dilakukan oleh seseorang yang sekarang statusnya sudah sebagai tersangka, yaitu Faisal Marasabesi terhadap korban. Nah inilah yang menjadi dasar kita ya, berdasarkan keterangan beberapa saksi yang kita periksa, kemudian hasil visum et repertum yang dilakukan terhadap korban dan juga alat bukti yang lain yang mendukung yaitu video yang dijadikan bukti oleh korban terkait dengan kejadian ini. Inilah yang mendasari pihak penyidik dari Kepolisian Polda Metro Jaya menetapkan pengemudi Nissan X-Trail warna abu-abu ya, yang pada saat itu menggunakan nomor polisi sebenarnya yang bukan milik mereka, yaitu Nopol B1146 RFH yang mereka tempelkan di kendaraan mereka. Kita tetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Oke, tersangkanya terjerat pasal berapa, Pak Zulpan? Ya, tersangka terkait dengan kasus ini terhadap saudara Faisal Marasabesi ini pasal 351 dan atau pasal 170 KUHP. Tentang? Di mana ancaman pidananya 9 tahun penjara. Oke, tentang apa pasal tadi, Pak Zulpan? Penganiayaan dan juga pengeroyokan. Penganiayaan dan juga pengeroyokan. Pak Zulpan, tapi kan dari pihak terlapor punya klaim sendiri soal kronologi yang berbeda. Bagaimana polisi menyikapi ini? Ya, tentunya kita bekerja berdasarkan fakta yang kita temukan di lapangan atau fakta hukum. Itu keterangan saksi, kemudian hasil visum, termasuk juga adanya video yang dijadikan alat bukti. Terkait dengan klaim yang disampaikan oleh pihak tersangka dan keluarganya, tentunya harus dibuktikan dengan bukti pendukung yang lain yang sampai hari ini belum bisa dibuktikan. Oh, jadi buktinya belum sampai ke tangan polisi ya, Pak Zulpan, yang katanya diklaim punya bukti lain? Ya, artinya dari mereka sudah menyampaikan, tapi kan tidak bisa dilengkapi dengan bukti pendukung yang lain. Setelah ditetapkan jadi tersangka nih Pak Zulpan, proses hukumnya saat ini berjalan di polisi seperti apa? Saat ini untuk tersangka ya sedang menjalani pemeriksaan, kemudian juga statusnya sudah kita jadi tersangka dan ditahan.
Sejak kejadian itu ya hari Sabtu ya, kejadiannya itu pukul 12:40 waktu Indonesia bagian barat, kemudian jam 16:30 korban melapor, kemudian kurang lebih pukul 19:00 atau jam 7 malam kita lakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap tersangka. Oke. Ya, Tadi saat ini sedang kita ya. lakukan pemeriksaan lanjutan ya terkait dengan adanya mungkin apakah di sini keterlibatan orang tua daripada Faisal Desi yang ada di kendaraan itu juga apakah ikut melakukan penganiayaan, ini yang masih kita dalami. Artinya masih ada kemungkinan tersangka ini bertambah, tidak cuma satu. Ya, tentunya ini masih berproses ya sepanjang nanti ditemukan bukti pendukung sesuai dengan pasal 184 KUHP, minimal 2 alat bukti dalam penentuan seseorang menjadi tersangka. Apabila ini penuhi mungkin bisa bertambah, tetapi kalau sampai hari ini penyidik memang belum bisa menemukan 2 alat bukti tersebut sehingga tersangka masih satu. Masih satu. Tadi Pak Zulpan juga menyatakan kan kalau plat RFH yang terpasang di mobil Nissan X-Trail itu bukan untuk peruntukannya. Apakah ini juga akan didalami sampai akhirnya akan diusut oleh polisi lebih dalam? Ya, pada saat kejadian itu ya, pada saat korban melaporkan, kita sudah langsung mengecek ke Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya terkait dengan kepemilikan plat B1146 RFH ini. Di situ kita memiliki data bahwa kendaraan itu nomor tersebut dimiliki kendaraan jenis sedan. Ya, saya tidak ingin sebutkan milik siapa karena untuk menjaga privacy atau identitas daripada pemilik asli. Namun ini digunakan secara ilegal begitu ya, tidak sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki. Nah, hari ini kami sudah mendapat laporan dari penyidik bahwa pihak keluarga tersangka ya telah menunjukkan bukti kepemilikan kendaraan mereka STNK BPKB yang mana nomor polisinya ini ya memang bukan nomor polisi 1146 RFH itu. Oke. Akan ditelusuri sampai mana, Pak Zulpan? Apakah ada kemungkinan juga akan dijerat pasal-pasal tertentu soal penggunaan plat nomor palsu ini? Ya, tentunya nanti kita akan dalami lagi terkait dengan penggunaan ini. Ini juga menjadi himbauan kami kepada masyarakat agar tidak menggunakan plat kendaraan yang bukan kepemilikannya atau bukan semestinya. Karena ini dengan motif yang digunakan seperti ini, plat RFH ini adalah kan plat yang bersifat khusus ya. Betul, ada kekhususan di situ. Dengan tingkat eselon tertentu, ya sesuai ketentuan yang ada. Apabila digunakan salah fungsi seperti ini tentunya menimbulkan arogansi yang berlebihan. Arogansi yang berlebihan itu tadi ya, kuncinya Pak. Kenapa itu sampai terjadi ada arogansi berlebihan di jalan raya sampai menimbulkan road rage? Nah, kan saat ini sudah. Ya, silakan. Pada saat kejadian ya, ini sebagai tambahan bahwa korban ini sebenarnya berangkat dari rumah pacarnya yang bernama Justin Adelia. Mereka ini ingin menuju Sunter, Jakarta Utara, karena pada hari itu nenek daripada Justin Adelia ini ulang tahun. Masuk dari gerbang tol Pancoran menuju arah Cawang. Kemudian di dalam tol mereka mengambil lajur kiri. Kemudian juga datang dari belakang dengan kecepatan tinggi dengan menggunakan bahu jalan yang mana kita tahu bahwa jalan itu ini sudah pelanggaran ya. Hanya untuk petugas ataupun emergensi. Dia menggunakan bahu jalan kecepatan tinggi, kemudian bermanuver mengambil kanan, ya, di mana ini mengakibatkan terjadinya serempetan dengan kendaraan yang dikendarai oleh korban. Gitu. Nah, ini kan sekarang sudah ditetapkan tersangka, kemudian proses hukumnya berjalan. Apakah masih ada terbuka kemungkinan untuk restoratif justice atau akan terus diteruskan sampai nanti ke pengadilan? Tentunya dalam hal ini kepolisian Polda Metro Jaya ya akan bertindak sesuai dengan ketentuan yang ada, artinya melakukan penegakan hukum yang berkeadilan. Restoratif justice itu sendiri kan bisa terwujud manakala ada kesepakatan antara dua pihak. Tapi kemarin kami juga mendapat penyampaian langsung daripada ibu korban bahwa ibu korban meminta ada persoalan yang menimpa anaknya ini diproses secara tuntas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jadi tidak ada permintaan juga untuk restoratif justice, kemungkinan akan sesuai dengan prosedur hukum berikutnya ya, Pak Zulpan. Baik, terima kasih informasinya Pak Zulpan soal
bagaimana perkembangan terkini proses hukum kasus kekerasan di jalan raya. Tadi saya garis bawahi adalah karena arogansi pengendara. Terima kasih Kombes Endra Zulpan, Kabid Humas Polda Metro Jaya sudah bergabung di Ngopi malam hari ini. Dan tetaplah bersama kami, saudara, karena Ngopi akan kembali sesaat lagi di Ngopi Ngobrol Pintar Kompas TV. Gimana tuh waktu pertama kali melihat video itu, apa yang dipikirkan oleh Bang Azas? Mobil-mobil yang dengan plat nomor khusus ini atau Dewa ini ya, wah itu dia seakan-akan dia yang punya jalan.